teman-teman, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kalau teman-teman menonton video ini, apa kabar teman-teman semua? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Hari ini kita nggak touring dan kita nggak nyobain motor. Sebenarnya ini video aku bikin setelah aku habis nyobain Segway sih, cuman akan tayang di minggu-minggu selanjutnya setelah yang Segway-nya tayang, karena aku nyetok video nggak belum bisa touring. Hari ini kita akan bikin konten ngandul lagi, ngalor ngidul. Jadi kita ngobrolin mengenai dunia otomotif, mengenai apa yang sekarang rame. Kita ngobrol-ngobrol itu lah. Sekarang kita lagi di Pejaten Barat, di Jaksel. Ini masih dekat sama apa namanya ya? Pokoknya itulah, masih dekat sama Segway. Jadi ini kita lagi jalan balik ke Bekasi, teman-teman. Dan di video ngandul kali ini aku mau ngebahas mengenai motor listrik, karena kebetulan aku baru nyobain Segway E200P dan E110L, dua motor listrik yang baru launching kemarin di Gias. Dan menurutku itu motornya menarik sekali ya, menarik banget gitu setelah aku cobain. Aku udah pernah nyobain motor listrik itu New, aku udah pernah nyobain. Terus VR Q1 aku pernah nyobain. Segway sekarang aku nyobain. Dari semua motor listrik itu satu yang enak torsinya, teman-teman. Cuma torsinya itu nggak bohong ya, enak banget. Torsinya tuh instan, jadi mau kita gas di tanjakan seperti apapun dia akan langsung nanjak gitu loh. Itu enaknya sih kalau motor listrik itu. Aku penasaran mau nyobain Alpha One, tapi sampai sekarang aku nggak tahu bisa nyobain di mana gitu. Mungkin kalau teman-teman yang tahu atau kenal dealernya di mana, boleh komen di bawah. Aku mau nyobain itu Alpha One, mau ngebandingin dengan yang lain, lebih enak mana gitu. Set, langsung jalur Transjakarta hari. Menurutku kendaraan listrik, terutama motor ya, kita ngomongin motor karena kan aku konten di channelku mengenai motor ya. Motor listrik itu bisa berkembang nggak sih di Indonesia? Itu kan yang banyak jadi pertanyaan kan, karena sekarang motor listrik harganya nggak begitu murah gitu. Kalau nggak salah Q1 itu di 20-an juta, Alpha itu 35 juta, Segway itu yang E110 itu 40 juta, yang 200 itu 85 juta. Yaitu harganya nggak murah untuk motor skutik kecil. Hitungannya motor skutik kecil kan, dengan harga segitu dan range-nya itu masih ketaker gitu loh. Jadi menurutku dengan harga segitu jujurnya masih lumayan tinggi ya. Memang yang dijual itu teknologi kalau kendaraan listrik gitu, karena teknologinya untuk saat ini itu masih mahal, terutama untuk baterai litiumnya ya. Untuk litiumnya masih mahal untuk saat ini. Nah, balik lagi ke pertanyaannya, apakah motor listrik itu akan berkembang? Menurutku sangat mungkin. Asalkan pendukungnya itu memang benar ada gitu loh. Contoh misalnya charging stationnya udah banyak, udah terjangkau. Terus yang terutama itu adalah waktu pengisian baterai itu harus cepat. Itu yang penting. Karena kalau kita bandingkan dengan motor konvensional ya, motor bensin lah, Opa aku isi full itu bisa 300 kilometeran, 300-an kilo full tank. Dan memang harganya nggak murah ya, apalagi kalau nanti misalnya BBM naik, pasti bakalan lebih mahal lagi aku ngisi bensin.
Karena waktu BBM 12.500 saja aku sekali isi itu bisa 100.000, 110.000 baru full. Jakarta hari Sabtu tetap ya padat. Oke teman-teman, tadi kita udah ngomongin infrastruktur ya. Yaitu kalau menurutku si Opa kalau sekali aku isi full tuh bisa kurang lebih ya 300 km lah. Kayaknya sih lebih. Nah, bagaimana caranya ngecas motor listrik itu bisa cepat? 10 menit, 10 menit, 50 menit bisa full gitu. Karena kalau kita bensin habis ke pom bensin ngantri, paling ngantri setengah jam, paling lama itu udah paling lama loh. Ngantri pom bensin setengah jam, isi full, udah jalan lagi 300 km. Nah, motor listrik bisa nggak seperti itu? Kalau motor listrik bisa seperti itu dan SPKLU-nya itu banyak, aku yakin ekosistem kendaraan listrik itu bakalan rame di Indonesia. Pasti bakalan rame. Karena secara infrastruktur pemerintah udah punya, mereka udah punya pom bensin di mana-mana, dan itu bisa digunakan gitu loh. Dan kalau misalnya mau pakai, nah itu juga kita bisa bikin SPKLU di rumah-rumah. Jadi ada rumah misalnya mau kerjasama dengan PLN gitu, mau bikin SPKLU, dia tinggal bikin kontrak, udah PLN tinggal supply listrik, masyarakat tinggal sedia tempat, dapat lagi SPKLU gitu. Dan itu bisa digunakan konsep itu di seluruh Indonesia, karena memang masih ada daerah yang memang tidak terjangkau listrik ya, tapi kan itu udah sedikit banget untuk saat ini gitu. Menurutku sih itu bisa digunakan, bisa banget dipakai gitu. Kalau melihat, kalau memang infrastrukturnya pemerintah bisa buat seperti itu, aku yakin sih berkembang motor listrik. Apalagi buat kita yang suka touring ya, kalau pakai motor listrik gimana coba? Kita sekali jalan tuh bisa 500-600 kilo sehari. Kalau harus ngecas 7 jam, belum lagi kalau kita lagi belusukan kan, nggak ada tempat buat isi listrik. Itu PR banget sih. Dan mungkin kedepannya pemerintah, kalau enggak pabrikan lah, bisa bikin charging yang portable, pakainya tenaga matahari. Bisa banget itu. Jadi sambil jalan, misalnya kayak gini, sambil jalan nih di belakang, kalau lagi bawa box, di atas boxnya tuh ditaruh panel surya. Dia akan nangkep panel surya buat dimasukin ke listrik, ke aki. Sebenarnya banyak yang bisa yang bisa digunakan untuk alternatif energinya gitu loh. Cuman ya mungkin teknologinya. Contoh misalnya kayak yang tadi aku bilang, kita pakai solar cell gitu, taruh di belakang. Karena listrik yang dihasilkan tuh nggak seberapa teman-teman. Jadi akan percuma. Nah sekarang bagaimana caranya untuk bisa benar-benar maksimalin energi yang terbuang dari motor listrik yang kita gunakan. Contoh energi kinetiknya kebuang gitu, ban depan. Karena kayaknya sih motor belum ada regenerative brakingnya deh, mobil baru ada. Nah itu motor bisa dibikin tuh regenerative brakingnya, jadi dia ngasilin energi lagi buat dimasukin ke baterai. Oke teman-teman, kita hari ini ngandul ngomongin kendaraan listrik, karena memang aku lagi suka-sukanya dengan kendaraan listrik, terutama motor listrik. Karena menurutku dimana sekarang BBM katanya mau naik, tapi aku nggak tahu sih ketika mau video ini time BBM-nya udah naik apa belum. Terus karena tangki bensinnya si Next itu kecil banget, jadi aku 2 hari sekali harus ke pom bensin, dan itu membuang waktu. Kalau misalnya aku pakai motor listrik kan, nyampe rumah, cas, besok pagi bangun, berangkat kerja lagi, udah aman. Enak banget ya tuh ngerokok. Nanti dia ngebuang apa, abunya main buang aja itu.
Itu kenapa angkotnya berhenti di situ ya? Kita nanti mau berhenti cuci motor di Bodas Steam punya Om Denny. Teman-teman kalau mau cuci di situ aku rekomen banget sih, dia bersih banget di sini. Mungkin karena yang punya Om Denny itu anak motor juga ya. Jadi ngerawat motor. Jadi untuk anak buahnya yang nyuci itu nyucinya juga bersih banget. Oke teman-teman, segini aja ya video ngandul kita pada kali ini. Kita ngomongin kendaraan listrik. Semoga aja kedepannya kendaraan listrik semakin banyak, infrastrukturnya juga semakin bagus. Yang penting fast charging itu semakin kenceng, itu yang penting. Dan harganya semakin terjangkau. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Like kalau suka video ini, disertai kalau suka, dan jangan lupa subscribe channelku Channel Touring, karena kita banyak ngobrol mengenai motor dan touring serta travel juga banyak sih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Dadah.